Ambil dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya rindu kita membaca 3 ayat ini secara bersama-sama dengan suara kita yang paling semangat dan paling antusias pada siang hari ini. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yang sudah dapat katakan haleluya. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang sediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Diberkatilah kita setiap kita yang membaca dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau dari ayat ini tadi dikatakan mata yang tertuju kepada Yesus, kenapa tema ini diambil sebagai fokus 2023 sebagai penutup adalah setiap kita diharapkan menjadi pribadi yang berfokus kepada Kristus. Kalau kita melihat Ibrani pasal 12 ini adalah nasihat yang diberikan oleh penulis supaya orang-orang yang menerima surat ini, yaitu orang-orang Kristen Yahudi, supaya mereka bertekun di dalam iman mereka. Iman yang bagaimana? Iman yang dalam Ibrani pasal 11 sudah dijelaskan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan dijelaskan juga tokoh-tokoh iman yang ada di sana. Jadi di ayat 11-nya dijelaskan tentang iman itu bagaimana dan siapa saja orang-orang beriman itu, saksi-saksi iman itu. Masuk ke pasal 12 diarahkan supaya kita pelajari, supaya apa yang dilakukan orang-orang beriman, kita sebagai orang beriman pun harus melakukannya. Jadi kalau di pasal 11 itu tentang mulai daripada Habel, Abraham dan sebagainya yang menjelaskan tentang iman itu, di pasal 12 diajak jemaatlah yang hidup dalam iman. Supaya teladan-teladan daripada saksi iman itu ada bagi jemaat yang menerima surat ini. Dan iman itu bukan berarti harus mendapatkan semua yang kita inginkan. Karena kalau kita lihat nanti di ayat yang ke-32, mulai dari pasal yang ke-11 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-40 dijelaskan banyak orang-orang yang beriman, saksi iman itu bahkan tidak mendapatkan apa yang mereka imankan selama mereka di bumi. Tapi mereka tidak kecewa dan tidak menolak Tuhan. Karena mereka tahu Bapa di sorga waktu mereka kembali ke sorga itu jauh lebih penting daripada apa yang didapatkan selama di bumi ini. Nah itu yang mau dijelaskan oleh penulis. Supaya setiap orang percaya fokusnya kepada Tuhan, kepada Yesus. Kalau fokusnya hanya pada materi yang di dunia ini, orang-orang beriman pun bisa undur daripada imannya. Karena tidak semua yang kita doakan pasti terjadi. Tidak semua yang Tuhan janjikan tergenapi dalam hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Sehingga tidak boleh fokusnya hanya kepada hal-hal yang bersifat materi. Tapi harus fokus kita, mata kita tertuju kepada pribadi Yesus itu sendiri. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa mata kita harus tertuju pada Yesus? Apa sih untungnya? Apa harapannya? Kenapa kita harus fokus kepada Yesus? Kenapa kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus? Kalau di ayat 1 tadi dikatakan kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan dosa, beban dan dosa yang begitu merintangi dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi penulis mau menjelaskan kepada orang percaya supaya setiap orang percaya menyadari mereka ini adalah orang-orang yang sedang bertanding dan ada orang-orang yang mengamati. Dan kita sesama orang percaya, kita ini satu tim. Sama-sama katakan satu tim. Bilang kiri kanannya, satu timnya kita. Amin. Jadi artinya satu tim jangan saling menjatuhkan. Dalam perlombaan itu kita satu tim. Jadi kalau kita satu orang yang berhasil menang dalam imannya,
Harusnya yang lain bilang apa? Wow, luar biasa, semangat. Kalau ada yang gagal, kita bilang apa? Bangkit kawan, maju lagi. Karena kita satu tim. Tapi sering sekali kita sesama orang beriman, bukan satu tim. Saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Suami istri, kita itu satu tim, bukan lawan. Makanya kalau kita punya masalah dengan istri, ingat, istri itu adalah tim kita, bukan lawan kita. Amin. Oh, haleluya. Kalau ada masalah dalam keluarga, siapa musuh kita? Kalau sempat suami berpikir, musuhku adalah istriku dalam rumah, itu udah salah kita. Alkitab berkata, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Oke, sekali lagi. Perjuangan kita bukanlah melawan darah. Jadi selagi ada darahnya, ada dagingnya, itu bukan musuh kita. Coba cek kanan kiri. Masih ada darah dan dagingnya? Masih? Atau pas dipegang, makhluk halus. Masih ada darah dagingnya? Berarti kawannya kita. Amin. Tapi sering sekali kita berpikir itu menjadi lawan kita. Makanya salah. Kita sudah jumlahnya tidak banyak, malah saling sikut. Makanya penulis mengingatkan orang-orang percaya. Kita ini dalam gelanggang pertandingan. Kita ini berjuang bersama-sama. Karena itu kita harus fokus kepada yang di depan. Dianalogikan seorang pelari. Kalau dia mau menang, di luar daripada semua latihan yang sudah dia lakukan. Yang harus dilakukan apa? Fokus ke depan. Apalagi kalau pelari itu mungkin lari 100 meter. Dan kita tidak lari 100 meter Bapak Ibu. Kita lari berapa? 80 tahun. Shalom. Kita hidup berapa lama di dunia ini? 70 atau 80 tahun. Jadi dalam 70 atau 80 tahun dalam perjalanan iman ini, yang harus kita lakukan apa? Fokus. Jangan sampai kita berpikir perjuangan ini singkat, tidak, panjang. Maka kita harus benar-benar fokus kepada yang di depan. Apa panggilan Tuhan kepada kita, kita harus fokus. Nah dengan kita fokus kepada Tuhan yang di depan, yang perlu kita lakukan, kita harus senantiasa mengarahkan pandangan kita pada Tuhan. Sedikit mulai kita nanti melenceng dari pandangan kita, kita harus kembalikan lagi pandangan kita kepada Tuhan. Tujuannya apa? Yang pertama, agar kita mampu menanggalkan beban dan dosa. Sama-sama katakan, tanggalkan beban dan dosa. Ini kan di hari yang terakhir dan minggu terakhir di tahun 2023. Udah banyak dosa kita selama 2023 Bapak Ibu? Cuma di Jemaat GB Pelita lah pas bilang banyak semangat ya. Udah berdosa, semangat bilangnya banyak gitu ya. Banyak dosa kita? Ada rencana mau dibawa ke 2024? Ada? Tapi bilang kutahankan. Biar tahu dia siapa aku. Ada beban-beban yang kita bawa selama 2023? Nah beban tidak selalu dosa. Tapi kalau dibiarkan beban itu bisa menjadi dosa. Nah beban bagi orang-orang Yahudi, Kristen adalah seluruh hukum Taurat. Jadi seluruh hukum Taurat itu menjadi beban bagi mereka. Karena seakan-akan hidup mereka, hidup itu benar sesuai dengan standar Taurat. Sesuai dengan Taurat. Apa-apa ukurannya Taurat. Itu bisa jadi beban. Sehingga mereka mengukur keselamatan berdasarkan perbuatan baiknya. Itu bisa jadi beban dalam hidup kita. Keselamatan orang percaya tidak demikian. Keselamatan orang percaya murni karena pengorbanan Tuhan Yesus. Perbuatan baik adalah hasil dari keselamatan. Bukan untuk memperoleh keselamatan. Jadi jangan mengukur keselamatan kita berdasarkan perbuatan baik kita. Kalau kita ukur keselamatan kita berdasarkan perbuatan baik kita, cocokkah kita masuk surga? Coba lihat kiri kanan. Cocok masuk surga? Kalau berdasarkan perbuatan baik kita cocok? Nggak cocok Bapak Ibu. Saya aja nggak cocok, apalagi? Nggak terima ya. Apalagi mereka aja lah. Daripada kesini nanti pulang batal kita ya. Nah ini jadi beban dalam hidup kita. Jangan ukur keselamatan itu berdasarkan atas amal ibadah kita. Tapi berdasarkan karena karya Kristus. Dengan fokus kepada Yesus, membuat kita mampu menanggalkan beban dan mampu menanggalkan dosa, Bapak Ibu. Dosa itu tidak akan bisa kita tanggalkan dengan kekuatan kita sendiri. Karena sifat dosa itu mengikat. Sifat dosa itu terus mencengkeram kita. Waktu saya dulu menyelesaikan studi S1 saya membuat pendefinisian tentang dosa itu sama seperti bubu. Tahu bubu? Di kampung kami itu bubu itu tempat nangkap ikan. Yang ujungnya kecil, makin lama dia makin besar.
Nah ikan itu biasanya masuknya dari yang besar itu. Dia masuk, ternyata ikan nggak tahu cara mundur. Tahu? Belum pernah saya lihat ikan itu pas masuk dia, salah jalan, mundurlah kawan, gitu ya. Dia akan berjuang masuk dan semakin dia masuk terus, semakin ke ujung. Sering sekali dosa, semakin kita berjuang melawannya, semakin kita lakukan. Kita bilang, aku ingin hidup kudus. Makin najis sekarang hidup kita. Apakah maksudnya dengan demikian kita tidak perlu berjuang? Bukan. Tapi maksudnya tidak bisa dengan kekuatan kita. Kita bukan dosa, menang atas segala dosa saat kita datang pada Yesus, berserah pada Yesus. Dan kita berkata apa? Tolong aku Tuhan. Bagian kita berdoa dan berjaga-jaga. Demikian juga beban. Ada saja hal-hal yang bisa merintangi kita, yang menjadi beban dalam hidup kita. Tanggalkan semuanya itu. Apa saja beban itu bisa aja kegagalan kita masa lalu, itu bisa jadi beban masa depan. Dan tidak hanya kegagalan kita, keberhasilan kita masa lalu pun bisa menjadi beban di masa depan. Jadi semua yang sifatnya di masa lalu itu sebagai sebuah pembelajaran. Bukan menjadi sesuatu yang harus kita bawa ke depannya. Nah makanya diingatkan kita supaya menanggalkan semuanya itu. Hari ini ambil waktu kita nanti. Kalau ada dosa yang selama ini kita lakukan, minta ampun di hadapan Tuhan. Berdoa. Firman Tuhan katakan jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Dan Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ada dosa yang kita perbuat dan orang tahu. Ya. Tapi ada juga dosa yang hanya kita sendiri yang Tuhan tahu. Mungkin kita sembunyikan dari orang-orang sekitar kita. Mungkin kita jauhkan daripada orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi Tuhan tahu apa dosa kita. Dan ada juga dosa yang memang secara vulgar langsung ada kita lakukan. Tapi ada juga dosa yang sifatnya apa? Kita merasa tidak lagi dosa. Bapak Ibu, ada dosa yang kita tahu dosa. Dan ada dosa yang sudah tidak anggap lagi sebagai sebuah dosa. Makanya saya bilang dosa yang paling berbahaya di luar daripada menghujat Roh Kudus adalah dosa yang sudah kita anggap tidak lagi sebuah dosa. Selamat hari Minggu. Apa kira-kira dosa yang sudah kita anggap tidak lagi dosa? Contoh, kalau berzina, dosa? Kita sepakat bilang, dosa. Membunuh, dosa. Betul? Berbohong. Selamat hari Minggu. Berbohong, dosa? Atau kita bilang, ini agak kecil Pak Pendeta. Bohong itu dosa kecil. Mencuri, membunuh, itu dosa besar. Kalau berbohong, kecil. Kalau orang bilang kepada kita, di mana kawan? On the way. Padahal baru bangun. Dosa? Kira-kira merasa bersalah nggak? Tenang aja itu. Santai aja kita bilang, udah di mana posisi? Di lampu merah. Kita tunggu-tunggu setengah jam nggak datang-datang. Kita pikir lampu merah yang ada di Gaharu. Rupanya lampu merah di Padang Bulan. Memang juga betul, lampu merah juga. Kadang kita merasa kadang biasa. Orang tanya kita kan, budaya kita ini kan basa-basi kadang kan. Udah makan? Udah. Padahal perut kita bilang belum. Kalau kita mau ngaku belum, malu. Tapi kalau kita bilang, udah, lapar. Pas waktu kita mengucapkan demikian, merasa bersalah enggak? Waktu bilang, enggak apa-apa itu. Terus orang bilang lagi, pinjam uangmu. Enggak ada. Padahal, kira-kira dosa atau enggak dosa? Jadi kayak mana ini? Ini kan tahun baru besok kan? Ada pula saudara kita nelpon, Inang, kan tahun baru besok Inang. Mau beli kembang loyang aku Inang. Pinjamlah dulu duitmu. Apa kita bilang? Kalau kita bilang gak ada, tapi ada. Kita bilang ada, pasti gak balik lagi nanti itu gitu ya. Jadi apa kita bilang? Berkali-kali orang nanya sama aku, Pak Pendeta ada uang Pak Pendeta? Ada lah aku bilang. Dia bilang, aku pun ada. Ya udah sama lah ada gitu ya. Kadang orang bilang, Pak Pendeta ada uang Pak Pendeta? Ada, bisa aku pinjam? Nah, untuk dipinjamkan gak ada alokasinya. Tahu maksudnya? Yang untuk dipinjamkan alokasinya belum ada, tapi uang Pak Pendeta ada? Ya ada. Yang itulah dulu, ini enggak untuk alokasi dipinjamkan.
Ini untuk alokasi kebutuhan. Kebutuhan itulah dulu ku pakai. Kebutuhanku nanti Tuhan mencukupkan. Ku bilang, Tuhan pun mencukupkanmu. Nah gitulah kan. Kadang kan orang berdosa paling pandai cari ayat Alkitab untuk menjebak orang lain ya. Nah ini menjadi satu perenungan bagi kita. Ada hal-hal yang kadang kita anggap tidak dosa lagi. Kadang kita berkata kepada orang tua kita, melawan orang tua kita bilang biasa. Membantah perkataan orang tua kita merasa kita biasa. Nah aku gak boleh kau lakukan itu. Kita bilang, mama inilah. Macam mama ini gak pernah muda aja. Dengar anak-anak muda, kalau orang tua kita menasihati kita, gak boleh kita bilang, mama ini gak pernah muda. Bapak ini gak pernah muda. Dengar, mama bapak kita pernah muda. Kau yang muda udah pernah tua rupanya. Udah pernah? Belum. Kalau belum, dengar nasihat mereka. Amin. Kalau kau mau punya pacar, Backstreet, dosa enggak? You know Backstreet? Back itu di belakang. Street itu jalan. Jadi jalannya di belakang-belakang. Backstreet dosa? Mumpung ini mau tahun baru nanti malam. Telepon, Ma, selama ini udah 3 pacarku, Ma. Itu memang udah kelewatan ya. Perlu jujur, jangan sampai kita merasa ini dosa pribadi. Ada Bapak Ibu, ada orang-orang yang punya dosa favorit. Tahu? Saya yakin ada di antara kita ini punya dosa favorit. Memang kita gak berzina, tapi kalau bicara tentang gosipkan orang lain, itu kayaknya kalau belum dilakukan, ada sesuatu yang kurang dalam hidup gitu. Jadi kalau dia belum ceritain orang lain, dia merasa kurang. Memang dia gak berzina, enggak. Nggak mau dia berzina, dia merasa itu dosa. Tapi ketika matanya itu ceritain orang lain, itu merasa biasa dia gitu. Nah hati-hati, dosa itu sifatnya adalah membuat kita semakin jauh daripada Tuhan dan semakin membuat kita merasa tidak layak ada di hadapan Tuhan. Nah, itu sifat dosa. Yang harus kita lakukan apa? Jujur di hadapan Tuhan. Kenapa perlu jujur Pak Pendeta? Bukankah Tuhan Maha Tahu? Kenapa Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa ketika dia jatuh dalam dosa? Adam, di manakah engkau? Apa jawaban Adam? Udah tahu, nanya pula. Kan nggak gitu kan? Apa yang dilakukan Adam? Dia bersembunyi. Kenapa dia bersembunyi? Karena takut berjumpa dengan Tuhan. Dosa itu sering sekali membuat kita jauh daripada Tuhan. Bukan Tuhan tidak tahu apa dosa kita. Tapi Tuhan mau kita ambil tanggung jawab. Ngaku dosa itu dan menyatakan, aku salah dalam dosa itu. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga kita perlu menanggalkannya. Supaya waktu kita mau masuk di tahun baru nanti. Kita memulai dengan semangat yang baru. Belajar dari orang SPBU bilang. Kita mulai dari nah. Amin. Tanggalkanlah semua dosa dan beban itu. Supaya kita sanggup berlari ke depannya dengan lebih kuat lagi. Hari-hari ke depan tidak ada jaminan jauh lebih baik. Karena Alkitab berkata hari-hari ke depan adalah hari-hari yang jahat. Kasih semakin dingin. Seteru akan makin banyak orang-orang yang berbuat kejahatan. Kalau kita tidak menanggalkan beban dan dosa kita akan kalah di dalam pertandingan iman kita. Jangan sampai kita undur dalam iman pertandingan kita. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita dimampukan melepaskan segala beban dan dosa kita. Amin. Apa beban kita selama ini? Kecewa melihat orang lain, iri hati melihat orang lain, dengki kepada orang lain, tinggalkan itu. Haleluya. Ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, selesaikan. Tidak ada yang sempurna. Kita sama-sama saling menyempurnakan dalam kasih Kristus. Kami pun sebagai hamba Tuhan punya kekurangan. Bahkan saya pun mewakili hamba Tuhan di tempat ini. Minta maaf kepada Bapak Ibu. Mana tahu dalam kami pelayanan selama 52 minggu ini. Ada khotbah kami yang menyinggung Bapak Ibu, yang menyakiti Bapak Ibu. Percayalah karena kami mengasihi. Ingin sama-sama kita bertumbuh dalam Tuhan. Tapi itu pun kami minta ampun di hadapan Tuhan. Maafkan kami. Jangan mesti kita tunggu nanti malam dulu. Haleluya. Shalom anak-anak muda. Enggak usah kau tunggu nanti malam minta maaf sama orang tua. Pulang ibadah ini pun kalau perlu langsung minta maaf. Enggak mesti ditunggu jam 12.00 WIB. Oh haleluya. Ada punya bapak ibu yang punya tradisi demikian? Enggak apa-apa, lakukanlah itu. Tapi enggak juga harus jam 12 malam. Kadang kan kita nunggu jam 12 malam. Ayo bangun kau. Kenapa? Udah mau buka tahun ini. Kalau enggak kita buka, kenapa rupanya enggak terbuka rupanya dia?
Seakan-akan kalau kita, kayaknya kita yang pegang kunci. Batal terbuka tahun itu kan, batal. Enggak gitu maksudnya, kalau bisa punya waktu bagus. Tapi kalau anak-anak kita gak terbiasa jam 12 malam berdoa demikian, gak usah lah, jangan dipaksakan. Toh kita pun cuma setahun sekalinya doa jam 12 malam. Selama ini gak doa-doanya kita. Tapi sok-sokan malam tahun baru itu berdoa. Jam 12 malam, selama ini apa yang lakukan? Adakah engkau jam 2 malam tiba-tiba berdoa, mensyukuri berkat Tuhan? Enggak. Hanya sebatas tradisi saja, salahkah itu? Tidak. Tapi jangan sampai kehilangan maknanya. Esensinya adalah bagaimana bersyukur kepada Tuhan. Besok pagi kenapa rupanya? Dan pesan saya untuk anak-anak muda, jaga dirimu malam tahun baru. Jangan sampai hidup dalam najis, hidup dalam dosa perzinahan. Banyak anak-anak muda gagal di malam tahun baru. Karena berpikir apa? This is free time. Bebas hari ini. Kalau kau bawa dosamu, engkau akan terikat gagal sepanjang tahun ke depannya. Apa yang kita mulai besok hari, harus dimulai dengan keyakinan Tuhanlah penolong hidup kita. Amin. Selesaikan, kalaupun ada dosa, mengaku dosa di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikata, jika kita mengaku dosa kita, ia setia dan adil. Yesaya pasal pertama dikatakan, kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan akan menyucikan dosa kita dan membersihkan semua dosa kita. Tidak ada dosa yang tidak Tuhan ampuni. Dosa yang tidak Tuhan ampuni adalah saat kita tidak percaya Tuhan mampu mengampuni dosa kita. Kita berpikir usaha kita yang bisa menyucikan kita. Tidak. Semua karena kasih karunia Tuhan. Tinggalkan beban. Kalau selama ini ada sakit hati, anak dengan orang tua, berdamailah hari ini. Amin. Kalau ada utang, bayarlah. Ya. Itu gak bisa lunas dia ya. Utang tetap bayar. Tapi pun kalau engkau ada yang diutangi, engkau punya hati yang mengasihi, berkatilah. Agak berat ya. Haleluya. Memang kalau yang kebenaran itu agak berat ya. Kalau bayarnya, ya Tuhan kiranya dia berayar. Tapi ada waktunya kadang. Ikhlaskanlah. Kalau itu berkat kita, pasti akan kembali. Kalau itu memang belum berkat kita, jangan-jangan Tuhan izinkan kita memberkati orang. Mungkin dengan cara yang salah pada waktu itu. Kita belajar. Kedepannya mungkin dengan cara yang lebih baik. Waktu orang meminjam, kita memberkati. Gak usah diminjamkan. Nah ini yang perlu kita lakukan dengan kita fokus kepada Yesus. Memampukan kita agar menanggalkan beban dan dosa. Yang kedua, kalau mata kita tertuju pada Yesus, apa yang bisa kita lakukan? Kita dimampukan agar kita berlomba dengan tekun. Sama-sama katakan tekun. Hal tekun ini kalau di dalam bahasa Alkitab itu biasanya menggunakan 2 kata. Tekun itu biasanya adalah sabar dan juga tabah. Dalam bahasa Yunaninya itu hupomone. Jadi dalam ketekunan ini ada yang namanya sabar. Sabar itu long suffering. Satu rute yang sangat panjang dan banyak mengalami penderitaan. Tabah itu kita tidak goyah walaupun di situasi berat sekalipun. Jadi orang-orang percaya ketika memandang pada Yesus dimampukan untuk tekun di dalam segala hal. Banyak kita Bapak Ibu kurang konsisten dalam melakukan segala sesuatu. Betul atau benar? Ini kan tanggal 31. Udah buat resolusi untuk tahun 2024? Selamat hari Minggu. Udah ada resolusinya? Udah dituliskan? Biasanya, apa yang kita buat? Biasanya kan kalau kami itu biasanya tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh. Resolusi 2024 untuk tubuh. Kurang berat badan. Dari 80 ke 73. 7 kilo. Berarti dalam 12 bulan, minimal 1 bulan, setengah kilo lah. Gitu ya. Tubuh lagi apa? Makan secukupnya. Makan pagi jam 7, makan malam terakhir jam 6. Tidak ada lagi tambahan-tambahan berikutnya. Kadang kan kita makan malam jam 6. Setengah malam jam 9. Mau tidur setengah 1. Dan terus berkata, Indomie seleraku. Akhirnya kita semakin hari semakin bertambah gitu ya. Itu kan punya resolusi kita itu. Betul? Untuk tubuh, untuk jiwa kita apalagi. Kita mau buat nanti paling gak setahun sekali jalan-jalan. Kalaupun gak bisa jalan-jalan ke Bali, pinomat ke Bali G. Gak sanggup jalan-jalan ke bulan, ya gak jauh-jauh lah ke padang bulan. Buat resolusi. Untuk jiwanya. Tubuh, roh. Roh apa kita buat? Baca Alkitab. Minimal 3-4 pasal per hari. Nulisnya itu yakin kali. Nulisnya. Pas besok bacanya, ngeri kali. Gitu ya. Pas nulisnya itu semangat kali, panjang kali. Tahap ini semua ditulisi. Baca Alkitab 4 pasal. Doa 30 menit. Wih. Semua penginjilan kemana-mana. Tulis bahan khotbah. Semualah kita tuliskan. Semua.
Pertanyaannya, Shalom. Berapa lama tahan? Berapa lama sering kita kerjakan? Mulai besok tanggal 1 kira-kira sampai berapa tahan? Sampai tanggal 31 Desember tahun depan? Atau banyak mulai berguguran? Masih tanggal 2 dia bilang, salah tulis kayaknya nih, revisi. Revisi ya, revisi. Masih tanggal 2 udah revisi. Karena terlalu berat. Ini revisi. Nggak sanggup 7 kilo, 3 kilo lah. Kurangi, minimal segini-segini aja lah, nggak apa-apa lah. Itu terus, revisi. Konsistensi kita kurang. Makanya ada satu analogi dikatakan, ada satu tempat gym. Orang nge-gym biasanya di situ, dan di tanggal 1 Januari, tempat itu penuh. Dan seluruh alat yang ada digunakan semua. Ada satu orang masuk ke dalam, dia bilang, bagaimana aku caranya nih bang untuk olahraga? Penuh sekali ini, gimana pun susah ini. Perlu bergantian, tunggu 15 menit baru ganti lagi. Orang bergantian terus. Apa kata pemilik tempat gymnya? Dia bilang, tenang aja pak, 3 minggu lagi bapak datang kemari. Semuanya ini udah kosong ini, tinggal bapak mau pakai aja sendiri. Maksudnya gimana? Ini panas-panas. Kenapa lah teh ayam kita hubung-hubungkan dengan panas itu terus ya? Entah dari mana lah analogi kita itu ya. Pokoknya di mana-mana panas-panas. Tahu artinya bapak ibu? Itu kalau di kampung kami, kampungku mana tahu kita beda kampung kan? Kalau ayam itu berak, BAB dia pas keluar berasap. Hitung berapa detik? Udah dingin, tinggal baunya yang ada, asapnya nggak ada lagi. Artinya apa? Kadang semangat kali gitu nih, buat gitu kan. Masih berapa hari, nggak sanggup lagi. Berarti yang perlu kita lakukan apa? Tekun. Kenapa kita gagal selama ini? Karena kita buat berdasarkan kemampuan kita. Bukan fokusnya pada Kristus itu. Saat fokus kita pada Kristus, yang kita kerjakan bukan jadi beban, tapi menjadi sebuah kesukaan. Baca Alkitab itu bukan beban, tapi berkat yang luar biasa. Amin. Doa itu bukan sebuah beban, tapi anugerah bagi kita yang Tuhan pakai untuk kita berkomunikasi dengan Dia. Itu anugerah yang luar biasa. Tapi sering kita anggap doa adalah beban, baca Alkitab adalah beban. Makanya besok kita baca lagi, udah 4 pasal lagi. Tiba-tiba udah terlambat lagi. Nah makanya di gereja kita besok kita buat, mulai besok ada pembacaan Alkitab setahun. 365 hari. Jadi ada 3 ke 4 pasal setiap harinya. Puji Tuhan udah kurang lebih 80 berapa orang yang bergabung di grup. Mau saya lihat 3 minggu ke depan. Masih ke 80 itu ada di grup? Ataukah udah mulai yang ini ketinggalan 7 hari. Yang lainnya sedang mengejar ketinggalan. Yang lainnya merencanakan tahun sekali lagi. Jadi ketekunan itu bukan proses 1 hari Bapak Ibu. Ketekunan itu butuh waktu yang panjang. Ketekunan itu sama seperti seorang tukang yang membelah batu. Pukulan pertama, kedua dan terakhirnya itu adalah satu siklus yang tidak boleh terputus. Jangan pernah kita berharap finishing well tanpa memulai start well dan do well. Apakah mungkin akan finishing well tanpa start well yang bagus? Mungkin, tapi tidak akan lebih mudah. Mungkin panjang perjalanan yang lebih jauh lagi. Bangsa Israel sering sekali tidak tekun ketika Tuhan bawa dia dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka berkali-kali dalam perjalanan itu mereka bilang apa? Udahlah balik aja kita. Lebih enak di Mesir sana. Balik aja kita ke sana. Mengeluarkan mereka dari Mesir. Cukup dengan 1 malam Tuhan lakukan. Mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari hati mereka. Tuhan butuh berapa tahun? 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir itu dari hati mereka. Karena mereka bolak-balik terus datang mau kembali kepada Mesir. Setiap gagal dia bilang, lebih enak tinggal di sana. Setiap gagal lebih enak balik ke sana. Kadang kan dalam hidup kita demikian. Banyak di antara kita bilang, aku mau ikut Tuhan. Tahun baru ini. Punya komitmen luar biasa. Ibadah tiap hari. Berapa hari kemudian kita ibadah, gak ada orang yang peduli sama kita. Kita bilang kan, lebih enak memang gak ibadah ini. Kalau jadi waktu setan aku, peduli orang sama aku. Udah jadi anak bayi aku, jadi banyak masalahku. Memang jadi setan aja lebih bagus aku. Banyak kita gak tahan dalam perjalanan kehidupan. Yang dibutuhkan apa? Fokus pada Tuhan. Supaya walaupun tidak ada apresiasi, walaupun banyak tantangan, kita terus melangkah maju dalam hidup kita. Itu yang perlu kita lakukan. Dan yang ketiga dan terakhir Bapak Ibu. Mengapa kita harus fokus pada Tuhan? Supaya apa? Agar kita tidak lemah dan putus asa. Selamat hari Minggu.
Pernahkah kita lemah dalam hidup ini? Pernah. Pernahkah kita putus asa dalam hidup ini? Putus asa itu berbicara apa? Asa adalah harapan. Seakan-akan tidak lagi ada harapan yang akan ke depannya kita lakukan. Kalau kita tahu sepanjang 2023, banyak kita dengar peristiwa orang bunuh diri. Ada orang yang loncat dari lantai 5, ada orang yang bunuh diri, gantung diri, pasangan gantung diri. Dia kira so sweet mungkin. Dia bunuh diri bersama, ada yang bunuh diri satu keluarga dengan anak-anaknya. Kenapa itu dilakukan? Karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Putus asa, apa aja yang sering bisa membuat orang berputus asa? Kalau kita lihat di Alkitab, ada banyak hal yang bisa membuat orang berputus asa dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayat 8. Saya bacakan bagi kita, Keluaran pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan berikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikan kepadamu untuk menjadi milikmu, akulah Tuhan. Ayat berikutnya, kita baca sama-sama ayat 9-nya. 1, 2, 3. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Jadi Tuhan menyampaikan kepada Musa, sampaikan kepada umatku Israel, aku akan membawa mereka keluar, aku akan memberikan mereka hal-hal yang luar biasa. Tapi apa respon daripada orang Israel? Mereka tidak mau dengar lagi. Kenapa tidak mau dengar lagi? Udah putus asa. Karena terlalu lama mereka menderita di Mesir. Berapa tahun mereka di Mesir Bapak Ibu? Kurang lebih 350 tahun mereka dibudak di sana. Jadi dari nenek moyang mereka ada di sana. Sehingga ketika ada janji Tuhan, ada janji kelepasan, ada janji kelegaan, mereka tidak percaya lagi. Bisa gak itu terjadi bagi kita Bapak Ibu? Bisa. Misalnya ada di antara kita yang mungkin maaf udah bertahun-tahun sakit. Mengalami sakit penyakit. Dan ada kami misalnya hamba Tuhan bilang, Bapak Ibu percaya. Tuhan akan menyembuhkanmu. Bisa gak yang sakit ini bilang, gak usah cakap kotor lah Pak Pendeta. Maksudnya kenapa Inang? Udah entah berapa puluh pendeta yang doakan aku gak sembuh-sembuh. Bukan cuma pendeta, mulai dari dukun, mulai dari semuanya udah aku coba. Gak ada sembuh-sembuh. Udah gak usah cakap kotor Pak Pendeta. Kenapa bisa berkata demikian? Udah putus asa. Karena semua udah dicobain. Semua udah diusahakan. Ada orang-orang yang udah berjuang untuk mendapatkan keturunan. Semua hal udah dicobanya. Dan tetap belum punya keturunan. Dan kita bilang, Tuhan akan membukakan rahimmu. Udahlah, udah diam aja Pak, diam. Kita emosi aku nanti dengar kata Bapak. Enggak semua orang kita sampaikan firman Tuhan, dia masih terima lagi. Enggak. Karena saking beratnya dia alami hidupnya. Ada ibu-ibu yang udah gak lagi tahu punya pengharapan akan rumah tangganya yang dipulihkan. Dia gak ada lagi harapan, kita bilang Tuhan mampu memulihkan keluargamu. Dia bilang udah gak cocok lagi tuh Pak. Lebih cocok tukar tambah memang, gak cocok lagi dipulihkan. Dia udah cari caranya sendiri. Apakah Tuhan mengampuni orang-orang yang gagal dalam pernikahan? Tuhan mengampuni. Tapi bagi kita yang tetap utuh, kuat dalam Tuhan. Jadi berkat bagi yang lain. Engkau yang gagal, jangan bangga akan kegagalanmu. Minta ampun di hadapan Tuhan. Dan belajar, ajarkan kepada yang lain. Supaya jangan mengalami kegagalan yang sama denganmu. Tapi banyak orang-orang yang sudah mengalami putus asa dalam hidup Bapak Ibu. Dia berjuang, kerja keras supaya mendapatkan berkat materi. Tidak dapat-dapat. Dia berbuat baik, berharap orang berbuat baik kepada dia. Tidak terjadi. Bisa gak dia putus asa? Bisa. Ada gak orang tua yang kadang udah gak tahu lagi dia bilang. Sampai habis akalnya untuk mendidik anaknya. Ada? Ada. Berkali-kali ada orang tua bilang gak tahu lagi aku Pak Pendeta apa yang mau kubuat sama anakku ini. Cara lembut ku buat gak bisa. Cara kasar ku buat gak bisa. Ku marahi salah, ku biarkan salah. Gak tahu lagi aku Pak Pendeta. Pernah? Pernah gak mengalami demikian Bapak Ibu? Puji Tuhan gak pernah ya. Cuman kami lah yang pernah mengalaminya. Puji Tuhan ya. Ada hal-hal yang demikian, gak tahu lagi dia. Ada yang istri-istri bilang gak tahu lagi apa yang harus kulakukan buat suamiku Pak Pendeta. Pak Pendeta bilang doakan, udah ku doakan. Tombang tangan, udah ku tombang tangankan. Semua udah ku doakan. Apa yang perlu lagi? Tiap malam dia berdoa, udah ku doakan. Bahkan makanannya itu pun udah ku doakan. Bahkan tidak hanya makannya ku doakan. Udah ku ludahi pun makanannya itu. Supaya nurut dia sama aku. Tetap juga gak nurut. Yang kau kira kadogi kah itu? Kau kasih ludah supaya nurut dia? Udah semua dicoba. Cara baik ku coba gak bisa. Cara kasar gak bisa. Ada pernah punya pengalaman dia. Dia berjuang supaya naik jabatannya. Semua dilakukan gak bisa. Bisa banyak mengalami putus asa dalam hidup. Ada anak-anak muda yang terus berdoa.
Tuhan beri aku jodoh, beri aku jodoh. Semakin didoakan, makin jauh, makin jauh. Tuhan berikan aku jodoh, temanmu menikah, kau enggak menikah. Berkati Tuhan supaya tahun depan aku menikah, temanmu lagi yang menikah, kau tetap enggak menikah. Satu angkatan 40 orang, tinggal kau yang belum menikah. Bisa enggak putus asa? Akhirnya kau bilang, kayak mana ya Tuhan ini? Yang enggak serius ya dia menangani aku, gitu kan? Serius, panjang umur pun Bapak Ibu, ada yang putus asa. Serius. Saya dulu pernah punya opung. Usia opung saya itu waktu mau meninggal itu 103 tahun. Enggak opung kandung, masih di kampung itu. Pas aku pulang, udah menjadi seorang hamba Tuhan, pulang ke kampung, kan biasa kami asal jumpa sama orang. Apa yang kita doakan, Pung? Tahu jawabannya? Doakan supaya cepat mati aku, katanya. Kira-kira kayak mana jawabannya Bapak Ibu? Apa yang gue bilang? Oh, baik opung, mari kita berdoa. Tuhan cabut nyawanya, kan gak mungkin juga kan? Doanya cuma satu, doakan supaya cepat mati aku. Lah kenapa Bung? Tuhan itu gak sayang sama aku. Kenapa Tuhan gak sayang sama aku? Semua teman-temanku udah dijemputnya, lupa dia jemput aku. Oh haleluya, karena satu angkatannya gak ada lagi. Gak ada lagi yang ada, satu angkatannya gak ada lagi, tinggal dia. Dia bilang Tuhan gak sayang sama aku, lupa dia jemput aku. Lebih sedihnya apa? Dia melihat anak menantunya meninggal. Dia melihat cucunya meninggal. Dia melihat banyak peristiwa menyedihkan. Sampai gak tahu lagi dia apa yang harus lakukan. Dia pun putus asa dalam hidup. Jadi tidak ada ukuran kita sukses pasti gak putus asa. Enggak juga. Apakah ganteng pasti gak putus asa? Enggak juga. Buktinya sekarang orang Korea banyak yang mati bunuh diri. Ganteng? Iya. Kaya? Iya. Terkenal? Iya. Udah ganteng, cantik, kaya, terkenal. Kaya raya, punya nama besar, mati bunuh diri. Kita jelek, miskin, tetap hidup. Haleluya ya. Berarti kita mengandalkan Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus. Nah, tepuk tanganlah kita atas kebodohan kita ini ya. Ya kadang-kadang saya bingung juga ya. Karena beberapa hari yang lalu saya tahu ada aktor Korea mati bunuh diri. Di mobilnya mati bunuh diri. Kok tahu? Karena sering aku nonton drama Korea. Ganti-gantian kami sama istri, ku tanya, apa yang terbaru? Dia bilang, udah selesai. Papa udah selesai baca nonton yang ini? Oh belum. Alkitab Kejadian lupa kami kadang udah selesai atau belum ya. Drama Korea, sesi berikutnya. Lewat dia, aku pikir kaya. Ganteng. Kok mati bunuh diri? Ternyata semua orang punya peluang, putus asa dalam hidup. Jangan kita bilang, iya enaklah kalau aku nanti kayak dia itu, pasti aku sehat-sehat. Pasti aku baik budi. Belum tentu Bapak Ibu, belum tentu. Semua jalan hidup kita. Belum tentu kalau kita harapkan seperti orang lain pasti bahagia. Belum tentu. Hidup yang paling bahagia itu apa? Hidup yang kita jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Kalau kita ada hari ini. Jadi saat kita fokus pada Tuhan. Membuat kita tidak lemah dan putus asa. Apakah ada di Alkitab orang-orang yang lemah dan putus asa? Ada. Daud contohnya dalam Mazmur pasal 69 ayat 20. Dia seorang yang cinta akan Tuhan. Tapi dia juga pernah mengalami putus asa dalam hidupnya. Mazmur 69 ayat 20. Kalau dia mungkin Alkitab yang biasa 21 demikian bunyi firman Tuhan. Setelah itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan tapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur tetapi tidak kudapati. Itu yang dialami oleh Daud. Sehingga dia putus asa akan hidupnya. Paulus pun bahkan pernah merasa putus asa ketika dia mengandalkan dirinya. Dia berkata apa? Kami udah kehilangan akal. Dia berkali-kali merasa kami pun sudah tidak percaya lagi pada diri kami. Tapi Paulus juga pernah berkata, kami habis akal, tapi kami tidak mau putus asa. Walaupun harta bejana itu disimpan dalam bejana tanah liat, kami tidak putus asa. Bapak Ibu, hari ke depan tidak ada kepastian jauh lebih baik. Tapi hari ke depan pasti Tuhan tetap menyertai. Bagian kita untuk berlomba dalam pertandingan iman ini. Mari fokus pada Tuhan. Jangan fokus kepada materi ini. Materi ini adalah berkat, bagian berkat yang Tuhan berikan. Satu bagian kecil yang Tuhan berikan. Jangan fokus kepada hal ini. Belajar daripada Ayub, dia tekun dalam penderitaannya. Belajar daripada Daniel, dia tekun dalam ibadahnya. Satu hari dia 3 kali beribadah. Bahkan ketika diuji dia dilempar kepada singa itu, dia tetap bertekun kepada Tuhannya. Sebagai ayat yang terakhir yang mungkin kita boleh baca bersama-sama, Yesaya pasal yang ke-40. Ayat 30 sampai 31, saya rindu kita boleh baca bersama-sama firman Tuhan ini. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh, tersandung.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Untuk kita bisa kuat menjalani tahun ke depan, nantikan Tuhan dengan senantiasa fokuslah kepada Tuhan. Sehingga waktu kita fokus kepada Tuhan, Tuhan memampukan kita untuk tetap kuat bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Allah menolong kita dan memampukan kita senantiasa hidup berfokus kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati.